Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu perbuatan melawan hukum dan juga wan prestasi. Pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu tentang wan prestasi. Jadi, wan prestasi itu adalah sesuatu yang bisa timbul akibat adanya perjanjian. Lihat pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Kok wan prestasi bisa timbul dari adanya perjanjian sih? Emang gimana ceritanya gitu, emang gimana, emang kenapa gitu ya kan, pasti bertanya-tanya. Oke, jadi ada 4 hal yang itu bisa disebut sebagai perbuatan wan prestasi. Yang pertama, ketika melakukan perjanjian tapi tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Misalnya tidak memenuhi kewajiban, misal jual beli motor deh yang gampang. Motor ini akan diserahkan di hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 setelah dibayarkan uang muka sebesar 30 juta rupiah misalnya ya kan. Terus ternyata nggak diserahin nih, padahal kan itu kewajibannya dia untuk menyerahkan dan uangnya juga udah aku bayarkan. Oke, itu adalah suatu bentuk wan prestasi, benar, karena dia tidak melakukan perjanjian, karena dia tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Terus bentuk yang kedua apa nih dari wan prestasi? Nah, bentuk yang keduanya adalah melaksanakan atau memenuhi suatu perjanjian tapi terlambat. Waduh, itu bisa disebut sebagai wan prestasi juga loh ternyata. Misalnya gimana? Misalnya gini, ada sewa menyewa antara pemilik ruko dengan penyewa ya kan. Ternyata dikatakan oleh di dalam perjanjiannya itu disebutkan bahwa penyewa itu hanya boleh terlambat 1 bulan. Lebih daripada itu maka ada denda yang harus dibayarkan atau harus keluar dari tempat yang disewakan gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, ternyata si penyewanya ini nggak bayar sampai 3 bulan nunggak, terus baru bayar di bulan ketiga. Nah, tetap aja meskipun dia udah bayar, tapi dia bisa disebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan wan prestasi. Terus kemudian yang ketiga adalah ketika melaksanakan kewajiban tapi tidak seperti yang diperjanjikan. Misalnya apa ya? Misalnya gini, kamu nanti kerja di rumahku, misalnya ya, kamu nanti kerja di rumahku, terus kamu kerja dari jam sekian sampai jam sekian, ditulis nih dalam perjanjian, jam sekian sampai jam sekian, terus kemudian kamu nggak boleh main handphone, terus kemudian kamu nggak boleh naik ke lantai 3 rumahku, misalnya itu ditulis juga dalam perjanjian. Tapi ternyata ketika dia bekerja, dia melanggar perjanjian itu. Jadi itu kan enggak, dia sebenarnya melakukan kewajibannya dalam perjanjian tapi ada yang dilanggar kayak gitu. Enggak seperti apa yang diperjanjikan ya kan. Atau harus misalnya di perjanjian tersebut harus menyerahkan suatu barang dengan keadaan yang seperti apa, tapi ternyata pas hasilnya itu nggak sama gitu, beda dari yang diperjanjikan. Itu juga termasuk perbuatan non prestasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat apa? Yang keempat adalah berbuat sesuatu yang tidak diperjanjikan kayak gitu. Misalnya itu nggak ada di perjanjian tapi dia tetap melakukannya dan merugikan, itu juga bisa disebut sebagai wan prestasi. Sorry, benerin kerudung dulu. Nah, lalu kemudian apa sih sebenarnya unsur-unsur dari adanya wan prestasi ini? Pertama, harus ada perjanjian otomatis, karena basic dasarnya, karena asal usulnya adanya wan prestasi itu akibat dari adanya perjanjian. Jadi unsur yang pertama dari wan prestasi apa? Perjanjian. Kemudian yang kedua adalah harus ada pelanggaran. Pelanggarannya itu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap kesepakatan dalam perjanjian. Kemudian yang ketiga, terlebih dahulu ada peringatan atau somasi. Nah, biasanya kalau misalnya seseorang itu melakukan perjanjian itu terus melanggar gitu ya, melakukan salah satu bentuk wan prestasi, itu biasanya diberikan somasi terlebih dahulu sebelum kasus itu atau sebelum permasalahannya dibawa ke ranah hukum atau ke ranah pengadilan kayak gitu. Jadi kita berikan somasi dulu nih, kita kasih teguran dulu nih buat yang melakukan wan prestasi. Nah, tapi kalau misalnya
dikesampingkan aja, nggak usah pakai somasi, bisa nggak sih? Karena udah kesel banget nih sama orangnya, atau perbuatannya tuh udah parah banget bikin kerugian buat kita. Bisa kalau misalnya di perjanjian itu memang nggak disebutkan secara demikian gitu loh, jadi bisa aja langsung dibawa ke pengadilan, sangat bisa. Kemudian yang keempat, ada kerugian. Jadi memang unsur yang keempat ini harus ada kerugian. Ingat, dari wan prestasi muncul kerugian. Salah. Dari perjanjian kemudian ada perbuatan wan prestasi dalam 4 bentuk yang udah disebutkan tadi. Terus ternyata muncul kerugian. Harus adanya suatu kerugian yang diderita oleh pihak atau oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Nah, kerugian ini biasanya dirasakan atau diterima yang seharusnya menerima prestasi atau orang yang seharusnya menerima haknya gitu, orang yang seharusnya menerima sesuatu yang diperjanjikan. Kayak misalnya ada penyerahan barang tadi, orangnya nggak menyerahkan barang, harusnya aku menerima barang itu, barang yang diperjanjikan, tapi nggak diserahin, aku rugi dong ya kan, berarti kamu dengan prestasi gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk menghitung kerugian ini bisa kita temukan dalam pasal 1237 KUH Perdata. Dan kalau misalnya teman-teman juga mau tahu tentang jenis dan jumlah ganti rugi, itu bisa dilihat dalam pasal 1246 KUH Perdata. Kemudian apa nih perbuatan melawan hukum? Nah, kalau dari namanya aja udah jelas-jelas nih, kalau perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang sebenarnya itu nggak diperbolehkan secara hukum, kayak gitu ya, karena dia melanggar aturan hukum. Nah, tapi perbuatan melawan hukum ini atau biasa yang disingkat sebagai PMH itu bisa dikategorikan menjadi 2 sebenarnya. Pertama, perbuatan melawan hukum secara perdata, dan kedua, perbuatan melawan hukum secara pidana. Lalu kemudian apa perbedaannya antara PMH pidana sama perdata? PMH perdata itu kepentingan yang dirugikan adalah kepentingan personal atau individu atau kepentingan private. Sedangkan PMH pidana itu yang dirugikan adalah kepentingan publik atau kepentingan umum. Nah, kalau kita lihat nih dalam pasal 1365 KUH Perdata, ngeliat dulu, soalnya takut salah. Itu ada 4 unsur yang harus dibuktikan ketika teman-teman mau melakukan gugatan PMH ya, atas dasar PMH. Apa aja 4 unsurnya? Apa aja yang harus dibuktikan? Pertama, harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Kan kayak yang udah tadi dibahas ya, bahwa perbuatan melawan hukum itu sebenarnya adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Jadi memang harus dibuktikan secara real apakah perbuatan yang dianggap melawan hukum itu didasarkan pada kaidah hukum tertulis atau undang-undang ya, atau juga kaidah hukum yang tidak tertulis. Apa sih Kak kaidah hukum yang tidak tertulis tuh? Kaidah hukum yang tidak tertulis itu bisa jadi melanggar asas kepatutan atau kesusilaan. Kemudian yang kedua yang harus dibuktikan adalah adanya kesalahan yang dilakukan. Jadi kesalahan yang dilakukan itu harus kesalahan yang memang disengaja atau disebabkan karena adanya kelalaian. Ketika teman-teman melakukan gugatan PMH, maka harus membuktikan kalau kesalahan itu adalah kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang dilakukan karena dia lalai dalam gugatannya, gitu. Dalam persidangan nanti maksudnya. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga yang harus dibuktikan dalam mengajukan gugatan PMH itu adalah adanya kerugian, baik kerugian secara material maupun kerugian secara imaterial. Kalau kerugian material itu adalah kerugian yang memang senyatanya diderita. Tapi kalau kerugian yang imaterial itu kerugian yang diakibatkan di kemudian hari. Terus kemudian yang terakhir adalah harus membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan, perbuatan PMH yang dilakukan. Itu dia 4 dasar unsur atau 4 unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan gugatan PMH berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.